Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara di desa Serayu selalu beraroma kayu lapuk, kemenyan yang dibakar pelan oleh sesepuh kampung, dan kelembapan abadi dari hutan larangan. Bagi Arjuna, bau itu adalah rumah, bukan sekadar tempat tinggal yang dibatasi dinding bilik bambu, tetapi sebuah entitas hidup yang memeluk dan menuntut. Pemuda itu telah menjejakkan kaki di tanah Serayu selama 25 tahun. Dan setiap pagi, sebelum matahari benar-benar memanjat puncak Bukit Pandawa, ia sudah bergerak. Pagi itu, seperti ratusan pagi yang telah berlalu, Arjuna menyalakan tungku di dapur kecilnya. Lidah api oren menari-neri, memecah kepekatan sisa malam yang masih enggan pergi. Suara gemerisik daun jati yang kering di halaman terasa seperti irama pelan. Kehidupan Arjuna sederhana, sebersih embun yang membasahi jendela. Pekerjaan utamanya adalah membantu Pak Karta, pemilik pabrik tahu kecil di ujung desa, mengantar dagangan ke pasar di kota kecamatan, sebuah perjalanan pulang pergi yang menelan waktu hampir 5 jam berjalan kaki. Tubuh pemuda ini terbentuk dari kerja keras dan keheningan. Bahunya kokoh, bukan karena olahraga yang mewah, tetapi karena beban keranjang tahu yang rutin dipikul. Matanya tajam, selalu mengamati. Kebiasaan yang terbentuk dari seringnya melintasi jalan setapak sunyi di batas hutan. Jalan itu bukan jalur yang ramah. Orang-orang Serayu percaya, di balik rimbunnya pohon beringin tua dan semak belukar yang menjulang, bersemayam kerajaan tak kasat mata dunia bunian. Sambil menyeruput kopi hitam yang pahit, Arjuna melihat keluar. Kabut pagi tebal menggantung, menyerupai tirai sutra putih yang menyembunyikan hutan larangan. Penduduk desa selalu mengingatkan untuk tidak mendekati hutan setelah senja. Mereka menceritakan kisah-kisah kehilangan dan penyesatan, nasib buruk yang menimpa mereka yang serakah, atau yang sekadar penasaran. Tapi Arjuna tidak pernah benar-benar takut. Dia menghormati hutan, memahami bahwa alam menuntut keseimbangan. Perasaan hormat itu mencegahnya menjadi sombong, namun juga menjaganya dari ketakutan buta. Setelah sarapan, Arjuna mengambil tas kainnya dan bersiap. Pak Karta sudah menunggu. "Nah Arjuna, hari ini bawa yang lebih banyak sedikit," kata Pak Karta dengan senyum, menunjukkan 2 keranjang tahu yang penuh sesak. Pasar sedang ramai. Ujian sekolah di kota sudah selesai, jadi banyak yang butuh camilan. Arjuna mengangguk. Dia tahu, membawa beban lebih berarti mendapat upah lebih banyak, yang akan sangat berguna untuk menambal atap rumahnya yang bocor. Tanpa protes, pahlawan kita memanggul kedua keranjang itu. Aroma kedelai yang khas segera menyelimuti badannya. Perjalanan pun dimulai. Awalnya, jalanan masih berupa jalan setapak tanah yang dipadatkan, melintasi sawi-sawa yang mulai menguning. Kemudian, barulah sang pengantar tahu itu mencapai batas paling timur desa, di mana aspal tipis mulai membelah hutan. Disinilah letak jalan sunyi yang terkenal itu. Jalan sunyi, begitu warga Serayu menyebutnya, adalah jalur pintas menuju kota kecamatan. Meskipun beraspal, jalanan ini jarang dilalui kendaraan bermotor. Di sisi kiri membentang ladang jagung kering, dan di sisi kanan tegak berdiri hutan larangan. Di sepanjang ruas jalan itu, pepohonan besar tumbuh sangat rapat. Daun-daunnya menyatu membentuk kanopi tebal yang hampir tidak ditembus cahaya matahari. Bahkan di siang bolong, berjalan di sana terasa seperti menjelajah dalam lorong remang-remang. Langkah kaki Arjuna tegap, pikiran si pemuda berkelana. Dia memikirkan impian sederhana. Memiliki kebun sayur sendiri, tidak lagi tergantung pada pabrik tahu. Cita-cita itu terasa jauh, seolah terhalang oleh pagar gaib yang sama tebalnya dengan pohon-pohon di sisinya. Dia adalah sosok pekerja keras yang terperangkap dalam lingkaran rutinitas yang menjemukan. Saat melintasi tikungan Beta Tanggal, sebuah batu besar yang diyakini sebagai penanda wilayah bunian, perasaan Arjuna mulai terusik. Biasanya, area ini dipenuhi suara burung atau setidaknya desiran angin. Hari itu keheningan terasa mencekik, seolah hutan menahan napas. Naluri yang diasah bertahan-tahan mengingatkan sang pemikul beban untuk lebih waspada. Ia memperlambat langkah, otot-ototnya menegang di bawah kemeja lusuh. Tiba di pasar kota kecamatan, urusan berjalan lancar. Tahu ludes terjual dalam waktu cepat, dan upah Arjuna hari itu lumayan tebal. Dia membeli beberapa kebutuhan pokok, termasuk paku dan terpal untuk atapnya. Namun, karena keramaian pasar, waktu pulang pemuda itu tertunda jauh. Matahari sudah mulai condong ke barat saat dia meninggalkan keramaian kota, dan saat melewati ladang jagung lagi, langit telah berubah menjadi palet jingga gelap dan ungu. Malam di jalan sunyi tidak sama dengan malam di Serayu. Di desa,
Malam terasa ramah dengan lampu minyak dan suara obrolan tetangga. Di sini, di tepi hutan larangan, malam adalah predator. Setiap bayangan bergerak, setiap ranting patah, bisa jadi pertanda bahaya, baik yang nyata maupun yang tak terjangkau nalar. Pria yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya itu mempercepat langkah. Dia berulang kali menoleh ke belakang, bukan karena takut disusul perampok manusia, melainkan karena merasakan kehadiran asing yang dingin. Sebuah perasaan aneh merayapi tengkuknya, seolah ada sepasang mata tak terlihat sedang mengawasi dari balik rimbunnya pohon. Dia mencoba mengabaikan bisikan itu, fokus pada suara langkah kakinya sendiri. Hanya ada beberapa kilometer lagi menuju desa. Sebentar lagi, dia akan aman di bawah cahaya rembulan yang mulai bersinar samar. Saat melintasi jembatan kayu kecil yang membatasi wilayah hutan dan desa, tempat yang paling angker menurut cerita rakyat, Arjuna menarik napas panjang. Dia hampir sampai. Keyakinan itu membuatnya sedikit lengah. Tepat pada saat kelengahan itu, dari keyohan, dari balik kegelapan yang diselimuti semak-semak liar, terdengar suara. Itu bukan suara binatang. Itu adalah suara benturan keras, disusul oleh erangan tertahan. Jantung sang pahlawan desa langsung berdebar kencang, memompakan adrenalin. Dia tahu, suara itu adalah suara masalah. Masalah yang jauh lebih besar dari sekadar atap bocor atau upah yang kurang. Seseorang sedang dalam kesulitan, dan suaranya datang dari kedalaman jalan sunyi. Tempat yang seharusnya sudah kosong pada jam ini. Arjuna, dengan naluri penolong yang telah lama ia pendam, segera bersembunyi di balik rumpun bambu terdekat. Mata tajamnya mencari sumber keributan. Malam yang sunyi itu baru saja menanggalkan tirai mistisnya untuk memperlihatkan drama kemanusiaan. Atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Keheningan hutan yang mencekik kini digantikan oleh suara-suara kekerasan yang brutal. Arjuna, tubuhnya menempel pada batang bambu yang dingin, menarik napas seperlunya. Di hadapannya, kira-kira 50 meter jauhnya di bawah pencahayaan rembulan yang minim, 3 sosok pria bertubuh besar sedang mengepung satu sosok lain. Jelas sekali itu adalah perampokan. 3 perampok yang dikenalinya sebagai preman pasar dari kota kecamatan orang-orang, yang sering membuat onar dan dihindari semua orang. Mereka adalah jenis penjahat yang beroperasi di malam hari, mencari korban yang lemah atau kesepian. Pemimpin mereka, Bego, dikenal karena kekejamannya yang dingin, tidak segan melukai demi uang receh. Namun, yang menarik perhatian Arjuna bukanlah para preman itu, melainkan korban mereka. Korban itu seorang wanita, posturnya kecil, tetapi gerakannya sekilas tertangkap mata tidak seperti gerakan wanita desa biasa. Wanita itu mengenakan pakaian panjang berwarna biru keabu-abuan, bahan yang tampak mewah dan aneh, seolah ditenun dari sutra dan kabut malam. Pakaiannya berkilauan samar, dan rambut panjangnya yang tergerai hitam pekat memantulkan cahaya bulan seperti air sungai di malam hari. "Cepat serahkan, kami tidak punya waktu bermain dengan peri kecil sepertimu," gertak salah satu preman, si Jidat, sambil mengacungkan golok tumpul yang memantulkan cahaya licik. Wanita itu mundur selangkah. Gerakannya penuh keanggunan, kontras dengan kengerian situasi. Raut wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, melainkan kekecewaan mendalam, seolah ia terluka oleh kebodohan manusia. Mata wanita itu meski terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas terasa memancarkan cahaya yang tidak wajar. "Ini bukan milik dunia kalian." Suara wanita bunian itu terdengar lembut, namun memiliki resonansi yang dalam, seolah berasal dari sumur tua di bawah tanah. "Aku tidak memilikinya. Tinggalkan aku." "Bohong," Bego meraung. Perut besarnya berguncang karena amarah. "Kami tahu kau membawa benda itu. Benda yang kau bawa dari Balai Agung. Serahkan, atau kami akan merusak wajah cantikmu." Arjuna, si pengamat dari balik bambu, bingung. Balai Agung? Bunian. Ini bukan sekadar perampokan biasa. Ini terasa seperti adegan yang dicabut dari dongeng yang sering diceritakan para nenek. Namun terjadi di dunia nyata. Pemuda itu merasakan dorongan ganda. Naluri bertahan hidup menyuruhnya diam di tempat, menahan napas sampai para preman itu pergi. Tetapi hati nuraninya sifat bawaan sang penolong berteriak bahwa dia tidak bisa membiarkan kekejaman itu terjadi di depan matanya. Saat ia menimbang-nimbang, Bego kehilangan kesabaran. Preman itu bergerak cepat, melemparkan bogem mentah ke arah perut wanita tersebut. Wanita bunian itu berhasil menghindar dengan lincah. Gerakannya hampir mustahil untuk manusia biasa, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Sebuah kilatan cahaya perak melintas di samping tubuh si korban saat ia bergerak. Sekejap mata yang menunjukkan bahwa wanita itu memiliki kekuatan. Tetapi entah mengapa, kekuatan itu tertahan. "Jangan main-main!" teriak Bego lagi, kali ini mengambil langkah mundur. "Kau pikir kami tidak tahu? Kau melemah setelah menyeberang batas.
Serahkan saja sekarang. Pernyataan Bego menjelaskan segalanya. Wanita itu, siapapun dia, berada di luar batas kekuasaannya. Dia rentan, dia terdesak di dunia manusia. Wanita itu tersentak. Di tangannya yang pucat, dia memegang sesuatu yang kecil, dibungkus kain hitam dengan aksara emas samar. Itu pasti barang yang dicari para perampok. Wanita itu mendekapnya erat. Ekspresi wajahnya berubah menjadi tekad yang menyakitkan. Ini adalah pusaka titipan, bisik wanita itu. Suaranya syarat kesedihan. Aku tidak akan membiarkan tangan kotor kalian menyentuhnya. Mendengar itu, preman ketiga si kecil menarik pisau lipat yang besar dan mengarahkannya ke leher wanita itu. Jidat dan Bego maju, mengepungnya dari dua sisi lain. Tidak ada jalan keluar. Wanita itu kini benar-benar terperangkap. Ia memejamkan mata sesaat, seolah menerima nasib buruknya, atau mungkin memanggil bantuan dari tempat yang sangat jauh. Detik-detik itu terasa membeku bagi Arjuna. Darah mengalir deras di telinganya. Jika dia tidak bertindak sekarang, perampokan ini akan berubah menjadi pembunuhan, dan dia akan hidup selamanya dengan penyesalan karena telah menjadi pengecut di bawah rumpun bambu. Prinsip hidupnya yang sederhana bahwa yang kuat harus melindungi yang lemah berbenturan dengan risiko kematian yang nyata. 3 lawan 1, dan mereka bersenjata. Keputusan diambil dalam sekejap mata. Tidak ada kalkulasi untung rugi. Hanya dorongan murni seorang manusia biasa. Arjuna mengencangkan cengkeramannya pada tas berisi paku dan terpal, mengubahnya menjadi senjata darurat. Dia tahu dia harus menciptakan kejutan. Dengan tarikan napas terakhir yang mengisi paru-parunya dengan udara dingin malam, pemuda itu melompat keluar dari persembunyiannya. "Hei, apa yang kalian lakukan di sana?" teriak Arjuna sekeras yang dia bisa. Suaranya sedikit bergetar tetapi cukup lantang untuk memecah ketegangan malam. Dia tidak menunggu jawaban. Dengan gerakan cepat dan tanpa berpikir, pahlawan kita melemparkan bungkusan terpal ke arah Bego. Bungkusan itu berat karena paku dan barang belanjaan, menghantam kepala Bego dengan suara keras, membuat preman itu tersungkur sambil mengeluarkan umpatan kasar. Kejutan itu bekerja sempurna. Jidat dan kecil tersentak, mengalihkan fokus mereka dari wanita bunian ke sumber gangguan baru. Sosok pekerja keras yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. "Siapa kau?" bentak Jidat. Wajahnya yang penuh bekas luka terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya rembulan. Goloknya kini diarahkan kepada Arjuna. Arjuna tidak menjawab. Ia memanfaatkan momen kebingungan ini. Ia melihat wanita bunian itu. Ia melihat kesempatan. Wanita itu matanya melebar karena terkejut melihat pertolongan yang datang, memberikan pandangan sekilas yang penuh misteri, seolah ia mengenali jiwa Arjuna, bukan hanya wajahnya. Sekarang, Arjuna dan 3 preman itu berdiri saling berhadapan, dengan wanita bunian sebagai titik pusat yang tegang. Pertarungan yang tak terhindarkan itu baru saja dimulai, didasari oleh keberanian tanpa pamrih dan terbungkus dalam misteri kuno hutan larangan. Kegelapan dan ancaman golok kini menjadi realitas yang harus dihadapi oleh pemuda desa itu. Arjuna tidak membiarkan keraguan mengambil alih kendali. Teriakan kejutan tadi berhasil melumpuhkan Bego, preman bertubuh gempal, yang kini merintih kesakitan di tanah. Namun 2 temannya Jidat dan kecil segera tersadar. Mereka berbalik menghadap pemuda desa itu, mata mereka memancarkan kemarahan murni. "Kau cari mati, bocah serayu," desis Jidat, yang tangannya menggenggam erat gagang golok. Logam tumpul itu memancarkan ancaman mematikan. Kecil, di sisi lain, mengayunkan pisau lipatnya dengan gerakan cepat, mencoba memotong jalur pelarian. Jantung pahlawan kita berpacu seperti genderang perang, tetapi pikirannya tetap jernih. Dia tahu, bertarung 1 lawan 3, di mana musuh bersenjata tajam, adalah tindakan bunuh diri. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki sekarang adalah elemen kejutan dan kelincahan yang diasah dari pekerjaan memikul beban. Mengambil langkah mundur, Arjuna menarik napas dalam-dalam. Fokusnya tertuju pada golok di tangan Jidat. Itu adalah ancaman terbesar. Sementara itu, wanita bunian WB yang tadi terpojok memanfaatkan celah singkat ini. Gerakan kakinya, yang nyaris tak terdengar, membawanya sedikit menjauh dari lingkaran pertempuran, memberikan ruang bagi Arjuna untuk bergerak. Jidat maju menyerang. Ayunan goloknya horizontal, ditujukan untuk membelah tubuh. Arjuna merunduk dengan cepat. Gerakan yang membuatnya nyaris terpelanting. Pisau lipat kecil menyambar udara tepat di atas punggungnya. Sambil merunduk, pemuda itu meraih segenggam tanah dan kerikil dari pinggir jalan. Saat berdiri tegak kembali, pahlawan itu melemparkan butiran kotoran ke arah wajah Jidat. Lemparan itu tepat mengenai sasaran. Jidat sontak memekik dan menutup matanya, sesaat buta oleh debu. Momen itulah yang ditunggu Arjuna. Dengan kecepatan penuh, ia menerjang ke depan,
bukan untuk memukul, melainkan untuk merebut. Tangan kokohnya menyambar pergelangan tangan Jidat. Dengan menggunakan bobot tubuh dan momentum maju, Arjuna memutar pergelangan tangan preman itu dengan teknik yang pernah dilihatnya dari pertunjukan seni bela diri lokal. Krak! Suara tulang pergelangan tangan yang bergeser terdengar mengerikan. Golok Jidat terlepas, jatuh menghantam aspal dengan bunyi kling yang nyaring. Jidat menjerit kesakitan, memegangi lengannya yang terkulai. Kecil tidak memberi waktu untuk merayakan kemenangan kecil itu. Preman bertubuh kurus itu langsung menusuk dengan pisaunya. Arjuna menangkis dengan siku, tetapi mata pisau itu menggores lengan kirinya. Darah merah gelap langsung merembes di kemejanya. Rasa sakit menyengat, mengingatkannya bahwa ini bukan permainan. Tepat saat Kecil bersiap melancarkan serangan kedua, sebuah keranjang tahu kosong yang tadi ia jatuhkan melayang dari samping. Keranjang anyaman bambu itu menghantam kepala Kecil dengan tenaga luar biasa, membuatnya oleng. Kecil terhuyung, menjatuhkan pisau lipatnya karena terkejut. Sosok WB berdiri beberapa meter di belakang. Tangan kanannya terentang, menunjukkan bahwa dia yang baru saja melempar keranjang itu dengan kekuatan dan akurasi yang tidak mungkin dilakukan wanita biasa. Ia telah memberikan dukungan. Kini tinggal Bego, yang baru saja bangkit sambil memegangi kepalanya yang benjol. Melihat dua temannya terluka dan senjata utama mereka hilang, nyali Bego langsung ciut. "Ayo kita pergi!" rintih Bego kepada Jidat, yang masih merintih di tanah. Tanpa pikir panjang, Bego menyeret temannya menjauh dari lokasi. Meninggalkan Kecil yang kebingungan, ketiganya menghilang ke dalam kegelapan di sepanjang jalan menuju kota, meninggalkan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Arjuna terengah-engah, lututnya lemas. Ia menyentuh lengan kirinya yang berdarah, merasakan kehangatan lengket cairan kehidupan itu. Pertarungan selesai, menyisakan bau keringat, tanah dan sedikit aroma mistis yang dibawa oleh WB. Ketika pemuda itu mengangkat kepala, WB sudah berdiri di hadapannya. Jarak mereka kini hanya satu langkah. Dalam cahaya rembulan yang lebih jelas, kecantikan wanita ini tampak luar biasa, melampaui deskripsi manusia biasa. Kulitnya pucat seperti pualam yang disinari bulan, dan matanya, mata yang dilihatnya tadi memancarkan cahaya aneh, kini tampak seperti dua permata koral yang menyimpan kesedihan ribuan tahun. Wanita itu perlahan mendekat. Ia mengulurkan tangannya yang halus, tidak menyentuh, tetapi memeriksa luka di lengan Arjuna. "Kau terluka karena menolongku." Suaranya merdu, selembut desiran sungai di malam hari. "Kau mempertaruhkan nyawamu untuk seorang asing yang bahkan bukan dari duniamu." Arjuna menggeleng lemah. Siapapun dia, tidak adil jika tiga orang menyerang satu. Itu saja. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang membawa sedikit cahaya ke matanya yang gelap. "Kejujuran dan keberanianmu melampaui batas yang dibuat manusia. Kami, para penjaga hutan, jarang menyaksikan kebajikan murni seperti ini lagi." Wanita itu kemudian mengambil barang yang tadi dia lindungi mati-matian, bungkusan kain hitam dengan aksara emas samar. Aroma bunga yang tidak dikenal tiba-tiba memenuhi udara. "Kau telah membantuku melindungi pusaka bintang 7. Ini adalah titipan penting dari Balai Agung kami," jelas wanita itu. Pandangan si wanita bunian kembali menatap Arjuna, penuh makna. "Sebagai balas jasa, dan karena kau telah menunjukkan kualitas yang langka, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan tangan kosong." Wanita bunian itu membuka bungkusan kain tersebut. Di dalamnya terbaring sebuah kotak kecil, terbuat dari kayu yang tidak dikenal, berwarna hitam pekat dengan ukiran spiral yang rumit, seolah menggambarkan galaksi atau pusaran air. Kotak itu tidak memancarkan cahaya, tetapi terasa dingin dan berat di mata. "Terimalah kotak ini," katanya sambil menyerahkan benda tersebut kepada Arjuna. "Ini bukan harta benda. Ini adalah jembatan. Di dalamnya tersimpan kunci yang akan membuka jalan yang berbeda bagimu." Arjuna ragu-ragu menerima kotak itu. Ukurannya pas di telapak tangannya, dan ketika disentuh, terasa denyutan energi halus, seperti detak jantung yang pelan. "Apa ini?" tanya Arjuna, suaranya tercekat. "Apa isinya?" "Isinya adalah takdirmu yang baru. Dan mungkin, sedikit pertolongan yang pantas kau dapatkan," jawab wanita bunian itu. Matanya berkilat misterius. "Buka hanya saat kau sendirian, dan ingat pesanku. Gunakan dengan hati yang sama jujurnya seperti saat kau menolongku malam ini." Pusaka ini akan merespons niat pemegangnya. Tiba-tiba, bayangan pepohonan di sekitar mereka tampak memanjang dan menari-nari dengan cepat. Aroma bunga gaib tadi semakin kuat, hampir membuat Arjuna pusing. Ketika ia berkedip, ingin mengucapkan terima kasih atau menanyakan nama wanita itu, ia sudah terlambat. Wanita bunian itu telah menghilang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara desiran,
Tidak ada hembusan angin, hanya ada keheningan dingin yang kembali mendominasi jalan sunyi. Dan Arjuna berdiri sendirian, memegang erat kotak pusaka yang misterius di tangan kirinya, sementara lengan kanannya yang terluka terasa perih. Kejadian dalam beberapa menit terakhir terasa seperti mimpi yang sangat nyata. Ia menatap kotak itu, merasakan beban takdir yang baru saja diletakkan di tangannya, dan tahu bahwa mulai malam ini, kehidupan sederhananya di tepi hutan telah berakhir. Dia harus pulang dan mengungkap misteri benda asing ini. Arjuna berjalan kembali ke desa Serayu. Setiap langkah terasa berat, bukan lagi karena lelah memanggul tahu, melainkan karena beban psikologis dari kotak pusaka yang digenggam di tangan kiri. Luka goresan di lengan terasa dingin, seolah energi mistis dari kotak itu menyerap kehangatan tubuhnya. Malam telah memasuki fase tergelapnya, sekitar pukul 2 dini hari. Sesampainya di rumah bilik bambunya, pemuda itu mengunci pintu dengan palang kayu seadanya. Dia menyalakan lampu minyak, menciptakan lingkaran cahaya kekuningan yang lemah di tengah ruangan. Dalam ketenangan yang menindas itu, barulah sang pahlawan desa mampu memeriksa luka pada lengannya. Goresan pisau itu cukup dalam, tetapi darah sudah berhenti mengalir. Anehnya, kulit di sekitar luka terasa kaku, seolah proses penyembuhan telah dimulai dengan kecepatan tak wajar. Mungkin ada sisa energi bunian yang bersentuhan dengannya. Fokus Arjuna kembali tertuju pada benda asing di tangannya. Kotak pusaka itu diletakkan di atas meja kayu. Ukirannya, yang tadi samar di bawah cahaya rembulan, kini terlihat lebih jelas. Itu adalah jalinan spiral yang tak berujung, bergerak dari satu titik ke titik lain. Tampak seperti representasi pergerakan bintang atau pusaran waktu. Kayu hitam pekatnya terasa hangat dan dingin secara bersamaan saat disentuh. Pahlawan kita teringat pesan dari wanita bunian WB. Buka hanya saat kau sendirian. Dan ingat pesanku, gunakan dengan hati yang sama jujurnya seperti saat kau menolongku malam ini. Kata-kata itu terpatri kuat di benaknya. Jujur, tindakan membela WB tadi memang lahir dari kejujuran niat, tanpa pamrih harta atau balas jasa. Sekarang, benda itu ada di hadapannya, menjanjikan kunci menuju jalan yang berbeda. Arjuna menggeser kotak pusaka. Tidak ada kunci, tidak ada engsel yang terlihat. Ini bukan kotak buatan tangan manusia. Permukaannya mulus, dan ukiran spiralnya menyatu dengan sempurna. Pemuda itu mencoba menekan salah satu ujung, memutar penutupnya, bahkan menggetak perlahan. Semuanya sia-sia. Kotak itu tetap tertutup rapat, seolah terkunci oleh mantra. Merasa putus asa, pahlawan desa bersandar pada kursi. Matanya menatap api lampu minyak yang menari. Benaknya kembali ke hutan, ke mata koral WB, dan kepergiannya yang seperti kabut. Ia berpikir keras. Mungkin kuncinya bukan pada fisik kotak, melainkan pada dirinya. WB berkata, pusaka itu akan merespons niat pemegangnya. Niat, apa niatnya saat ini? Ingin tahu isinya? Arjuna mencoba lagi. Ia memegang kotak itu di kedua telapak tangan, menutup mata, dan berkonsentrasi pada niat paling jujur yang ada di hatinya saat ini. Membutuhkan pertolongan untuk hidup lebih baik, untuk melindungi rumahnya, dan untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah niat itu terucap dalam hati, kotak pusaka terasa bergetar, sangat halus, seperti sayap kupu-kupu yang baru menetas. Ukiran spiral hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru samar yang dingin. Cahaya itu berputar, mengikuti pola ukiran, hingga mencapai titik pusat di bagian atas kotak. Secara ajaib, kotak itu terbuka, bukan dengan engsel, melainkan seolah bagian atasnya meleleh, menghilang ke dalam udara, meninggalkan Arjuna tertegun. Di dalamnya, terbaring satu benda tunggal, diletakkan di atas bantalan sutra yang berwarna perak. Benda itu adalah cincin batu giok. Bukan emas atau perak, melainkan cincin sederhana yang terbuat dari batu giok hijau tua. Batu giok itu tidak transparan, tetapi memancarkan cahaya hijau lembut dari dalam, seperti cahaya KUNANG kunong yang terperangkap. Di permukaan batu tersebut, terdapat ukiran sangat kecil, aksara yang menyerupai simbol bunian pada kain hitam yang dibawa WB. Kekecewaan melintas sesaat di wajah Arjuna. Ia mengharapkan keris pusaka, jimat kuat, atau harta karun. Ternyata hanya sebuah cincin giok biasa. Namun, naluri segera membantahnya. Cincin ini terasa memiliki aura yang luar biasa. Dengan hati-hati, pemuda itu mengambil cincin batu giok itu. Dinginnya giok itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya, meredakan rasa perih di lukanya. Ketika cincin itu berada di tangannya, ukiran spiral di kotak pusaka yang terbuka mulai meredup, dan bagian atas kotak itu perlahan kembali menutup, seolah waktu diputar mundur. Sekali lagi, kotak pusaka kembali menjadi benda padat yang tak memiliki celah.
Arjuna menatap cincin giok itu. Pahlawan itu memutuskan untuk mencobanya. Ia mengenakan cincin di jari manis tangan kanannya. Ukuran cincin itu pas dengan sempurna, seolah dibuat khusus untuknya. Begitu cincin itu melingkari jarinya, sebuah sensasi aneh menjalar dari jari ke otaknya. Bukan rasa sakit, melainkan kejelasan yang tiba-tiba. Dunia di sekitar Arjuna tidak berubah, tetapi persepsinya yang berubah. Pertama, suara. Ia bisa mendengar suara air yang merambat di pipa bambu di luar rumah, suara cicit tikus yang menggerogoti kayu di bawah lantai, dan yang paling mengejutkan, suara desiran angin yang membawa bisikan lirih dari hutan larangan, bisikan yang terasa seperti bahasa kuno yang belum pernah didengar. Kedua, penglihatan. Ia memandang keluar jendela yang buram. Meskipun langit malam pekat, pandangannya kini menembus kegelapan dengan mudah. Cahaya lampu minyak terasa sangat terang. Ia bisa melihat pola ukiran halus pada tiang rumah yang tak pernah disadarinya ada. Pandangannya menjadi tajam, detail. Ketiga, perasaan. Perasaan paling menonjol adalah gelombang keyakinan dan energi yang luar biasa. Kelelahan yang ia rasakan akibat perjalanan jauh dan perkelahian menghilang sepenuhnya. Ia merasa mampu berlari 10 km lagi tanpa berkeringat. Kekuatan itu bukan hanya fisik, melainkan juga mental. Pikirannya terasa 3 kali lebih cepat dan lebih terorganisir. Arjuna bangkit berdiri. Ia berjalan menuju cermin kecil yang buram di dinding. Di sana, di bawah cahaya lampu minyak yang bergetar, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Mata pemuda itu kini tampak berbeda. Di balik iris gelapnya, ada kilatan cahaya hijau samar, seperti pantulan batu giok yang baru saja dikenakannya. Benda itu bukan hanya perhiasan. Cincin batu giok adalah kunci, seperti yang dikatakan WB. Kunci yang membuka indera dan potensi yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Misteri kotak pusaka terpecahkan, tetapi misteri dampaknya baru saja dimulai. Arjuna, pemuda pengantar tahu yang jujur, kini memiliki kekuatan yang tak terlukiskan melingkari jarinya. Sebuah kekuatan yang berasal dari dunia yang berbatasan dengan miliknya. Sebuah kekuatan yang pasti akan mengubah takdirnya. Cincin itu adalah hadiah, tetapi juga janji akan petualangan dan bahaya yang lebih besar. Pemuda itu menghela napas. Petualangan barunya, yang dimulai dengan aksi heroik di jalan sunyi, kini akan berlanjut dengan eksplorasi atas kemampuan barunya. Dan ia harus memastikan akan selalu menggunakan pusaka itu dengan hati yang jujur. Cahaya fajar menyambut Arjuna, tetapi malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Setelah fajar menyingsing, pemuda itu masih duduk di kursi kayu, menatap kotak pusaka yang kini tertutup rapat di atas meja. Cincin batu giok melingkari jari manis kanannya, memancarkan getaran energi halus yang tak terlihat. Semalaman, penglihatan barunya terlalu tajam, pendengaran terlalu sensitif, sehingga sulit untuk memejamkan mata. Pagi itu, yang pertama Arjuna lakukan adalah memeriksa lukanya. Goresan pisau di lengan kiri yang tadi malam masih mengeluarkan darah, kini tertutup lapisan tipis kulit yang terasa kebas dan kaku. Proses penyembuhan berlangsung cepat, hampir selesai. Ini adalah efek pertama yang benar-benar nyata dari pusaka tersebut. Sebuah bukti bahwa cincin giok bukan sekadar ilusi. Rasa lelah yang seharusnya menghancurkan tubuh setelah perkelahian dan kurang tidur, ternyata tidak ada. Malah, tubuh terasa ringan, bugar, dan siap beraksi. Pemuda itu memutuskan untuk menguji kemampuan barunya secara sistematis. Dimulai dari yang paling sederhana. Tujuan pertama adalah perjalanan menuju pabrik tahu. Arjuna sengaja meninggalkan rumah lebih lambat dari biasanya. Begitu memasuki jalan sunyi, pemuda itu mulai berlari. Bukan lari biasa, melainkan lari yang terasa effortless. Kaki melangkah dengan presisi, melompati akar pohon dan kerikil tanpa kesulitan. Rasanya seolah udara tidak memberikan hambatan, dan otot-ototnya merespons dengan efisiensi sempurna. Langkah-langkah itu membawa Arjuna menyusuri jalan yang biasa ditempuh dalam waktu 1 jam. Kini hanya dalam 15 menit. Saat tiba di pabrik Pak Karta, napasnya bahkan tidak tersengal, dan jantungnya berdetak dalam irama tenang. Pak Karta menatap heran. Arjuna, kenapa keringatmu tidak ada? Kau sudah kembali, padahal baru saja pergi. Sedikit terburu-buru, Pak, jawab Arjuna santai, menyembunyikan kenyataan bahwa dia baru saja memecahkan rekor lari maraton pribadinya. Kekuatan awal 1, peningkatan fisik dan regenerasi cepat. Uji coba pertama berhasil. Hari itu, pekerjaan di pabrik tahu menjadi medan eksperimen kedua. Pak Karta memberikan beban keranjang tahu yang lebih banyak dari biasanya. Namun, beban itu terasa seringan kapas bagi Arjuna. Kekuatan fisiknya meningkat drastis. Pemuda itu bisa memanggul 3 keranjang sekaligus, yang biasanya hanya mampu membawa 2. Saat mengatur tahu-tahu di dalam keranjang,
Arjuna secara tak sengaja menjatuhkan sebuah balok tahu. Insting yang dipercepat cincin giok mengambil alih. Dalam sepersekian detik, tangannya bergerak cepat, menangkap balok tahu itu sebelum sempat menyentuh lantai. Gerakannya sangat mulus, tanpa getaran. Salah satu pekerja tua di sana, Pak Ujang, yang melihat kejadian itu, menggosok matanya. Cepat sekali matamu, nak, seperti disambar petir. Arjuna hanya tersenyum sopan. Kekuatan awal 2. Kecepatan reaksi dan kekuatan berlipat. Sukses lagi. Ujian paling menarik terjadi saat mengantar tahu ke pasar di kota kecamatan. Kali ini, ujian melibatkan indera keenam yang dijanjikan cincin itu pendengaran dan penglihatan yang ditingkatkan. Saat berjalan di tengah keramaian pasar, di mana suara pedagang, tawar-menawar, dan musik dangdut beradu, pendengaran Arjuna mampu memilah setiap frekuensi suara. Dia mendengar percakapan yang terjadi 50 meter jauhnya, membedakan langkah kaki anak kecil yang berlari kencang, dan bahkan mendengar denyutan pelan di telinga penjual ikan di seberang lapak. Namun, kemampuan yang paling berguna segera muncul. Seorang ibu rumah tangga sedang membeli tahu dari keranjangnya. Ibu itu memasukkan uang ke saku kemejanya, lalu berbalik pergi. Tiba-tiba, pendengaran Arjuna menangkap bisikan lirih dari seorang pemuda berpakaian mencurigakan yang berdiri di kerumunan, saku kiri, dompetnya tebal. Pada saat yang sama, penglihatan tajamnya melihat pemuda itu melangkah pelan di belakang ibu tadi. Tangannya bergerak lambat, seolah tanpa sengaja menyenggol saku ibu itu. Arjuna melihat keseluruhan skenario sebelum itu benar-benar terjadi. Pencopet, tanpa membuang waktu, Arjuna bereaksi. Dia tidak perlu berteriak. Dengan menggunakan kecepatan yang baru ditemukan, pahlawan desa melangkah maju. Tangannya seperti sambaran kilat meraih pergelangan tangan si pencopet tepat sebelum yari-yari kotor itu menyentuh saku ibu rumah tangga. Si pencopet terkejut. Pria itu menoleh dengan wajah terkejut, melihat Arjuna yang kini menatapnya dengan mata berkilauan hijau samar. "Jangan coba-coba," ujar Arjuna dengan suara rendah, tetapi penuh otoritas yang dingin. Suara itu terasa bergetar, seolah membawa resonansi dari cincin giok si pencopet. Mungkin merasakan aura berbahaya yang tiba-tiba menguar dari pemuda yang tadinya hanya seorang pengantar tahu, menarik tangannya cepat-cepat, wajahnya pucat pasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu menghilang di telan keramaian. Ibu rumah tangga itu, yang tidak menyadari hampir menjadi korban, berbalik dan tersenyum pada Arjuna. "Terima kasih, nak. Tahu yang enak sama si Mabu. Hati-hati di jalan," balas Arjuna. Kekuatan awal 3. Indra keenam dan keberuntungan. Kejujuran niat Arjuna melindungi orang lain segera direspons oleh pusaka. Cincin itu tidak hanya memberinya kekuatan fisik, tetapi juga memberinya insting dan kemampuan untuk mencegah kejahatan. Saat kembali ke desa Serayu di sore hari, Arjuna tidak lagi merasa terbebani. Sebaliknya, ada kegembiraan dan tanggung jawab baru. Kotak pusaka yang ia simpan di rumah kini terasa seperti sebuah gudang rahasia yang ia bawa kemana-mana. Arjuna kini telah melangkah ke jalan yang berbeda. Perubahan ini tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga sekitarnya. Saat melintasi jalan sunyi, pemuda itu tidak lagi takut pada bisikan lirih dari hutan larangan. Kini, dia merasa mendengarkan bisikan itu. Dan bisikan itu, anehnya, terdengar semakin jelas. Tetapi, perubahan radikal ini membawa konsekuensi. Malam itu, saat Arjuna sedang menambal atapnya menggunakan terpal yang ia beli, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Pahlawan itu terkejut. Jarang sekali ada tamu pada jam selarut ini. Membuka pintu, Arjuna melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya beruban, wajahnya penuh kerutan, dan matanya tampak sangat lelah. Wanita itu memegang tongkat kayu yang bentuknya menyerupai akar beringin. "Nah Arjuna," kata wanita tua itu. Suaranya parau dan bergetar. "Nenek dengar kabar kau diserang tadi malam. Tapi yang nenek lihat di jarimu." Wanita tua itu menunjuk pada cincin batu giok yang bersinar samar di bawah cahaya rembulan. "Adalah benda yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. Itu akan menarik perhatian mereka datang. Mereka tertarik pada cahaya giokmu. Wanita itu bukan orang biasa. Dia mungkin seorang tetua desa, atau mungkin sesuatu yang lebih misterius, seorang penjaga batas." Peringatan itu terasa dingin dan nyata. Sebuah kontras dari kehangatan yang diberikan cincin tersebut. Kekuatan Arjuna kini tidak hanya menarik kebaikan, tetapi juga menarik kegelapan. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Arjuna membeku di ambang pintu. Peringatan wanita tua itu menusuk ke tulang. Cahaya samar dari cincin batu giok di jarinya, seolah menjadi sorotan lampu panggung yang kini menarik semua mata, baik di dunia manusia maupun dunia lain. Wanita tua itu, yang menyebut dirinya Nenek Surti,
bukanlah sekadar penduduk desa biasa. Matanya menyimpan kearifan dan rasa takut yang mendalam. "Siapa mereka, Nek?" tanya Arjuna. Suaranya tercekat. "Apa yang nenek tahu tentang cincin ini?" Nenek Surti menarik napas panjang, mengeluarkan aroma rempah kering yang kuat. "Duduklah, Nak. Ini cerita yang panjang. Dan telingamu sekarang sudah mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya kau dengar." Mereka berdua duduk di bangku kayu di beranda. Nenek Surti menjelaskan bahwa dirinya adalah keturunan penjaga batas desa. Keluarga yang diwarisi kemampuan melihat samar-samar interaksi antara serayu dan hutan larangan. Hutan itu adalah gerbang. Cincin di jarimu, pusaka bintang 7, adalah penanda kekuatan luar biasa bagi bangsa Bunian. Jelas Nenek Surti. Suaranya kini lebih tenang namun berbisik. "Saat kau memakainya, kau tidak hanya mendapatkan kekuatan. Kau menjadi terang yang memanggil. Yang baik ingin menjagamu, yang jahat ingin merebutnya." Nenek Surti menceritakan bagaimana beberapa makhluk gaib di hutan yang biasanya tertidur kini mulai bergerak, terpicu oleh getaran giok itu. Ada yang penasaran, ada yang marah karena pusaka mereka disentuh manusia, dan ada yang melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan kekuatan itu. Pahlawan desa mendengarkan dengan serius. Sejak memakai cincin itu, bisikan dari hutan larangan memang semakin jelas. Bukan lagi desiran angin, melainkan untayan kota-kota yang tidak ia pahami, seperti gumaman dalam bahasa yang sangat tua. "Ada yang membimbing, Nak," kata Nenek Surti menunjuk ke arah cincin. "Tapi ada pula yang mengintai." Nenek Surti lantas menyentuh jari Arjuna yang memakai cincin itu. Sensasi dingin menjalari tubuh pahlawan kita. "Kau harus berhati-hati. Jangan gunakan kekuatanmu di depan mata orang banyak. Dan yang paling penting, jangan pernah melangkah terlalu jauh ke dalam hutan larangan tanpa bekal." Setelah memberikan peringatan itu, Nenek Surti pamit, menghilang secepat ia datang, meninggalkan Arjuna sendirian dengan kebenaran baru yang menakutkan. Keesokan harinya, Arjuna mencoba mempraktikkan peringatan Nenek Surti. Dia berusaha menahan diri untuk tidak menggunakan kecepatan super atau penglihatan tajamnya secara berlebihan. Namun, pusaka itu seolah memiliki keinginan sendiri. Saat bekerja memanggul tahu ke pasar, Arjuna melintasi jembatan tua yang rapuh. Tiba-tiba, pendengarannya yang sensitif menangkap suara retakan kayu yang sangat halus. Suara yang tidak akan didengar manusia normal. Penglihatan tajamnya langsung menganalisis struktur jembatan itu dan menemukan satu papan penyangga yang lapuk parah. Jembatan itu akan runtuh, mungkin beberapa detik lagi. Tepat di belakangnya, sebuah gerobak yang syarat dengan hasil panen sedang didorong oleh dua petani tua. Jika gerobak itu lewat, bencana pasti terjadi. Arjuna harus mengambil keputusan cepat. Secara naluriah, pemuda itu melepas keranjang tahu dari pundaknya dan berlari kembali. Dengan kekuatan barunya, Arjuna mendorong keras gerobak yang syarat muatan itu hingga berhenti tepat di depan titik runtuh. "Berhenti, Pak, jembatan di depan akan ambruk," seru Arjuna. Kedua petani itu memandang keheranan, marah karena gerobak mereka didorong paksa. "Apa-apaan kau ini, Nak?" hardik salah satu petani. Tepat saat itu, papan penyangga yang lapuk tadi patah dengan suara gemuruh yang keras, dan bagian tengah jembatan melengkung ke bawah, membentuk lubang menganga yang langsung menuju sungai berbatu di bawahnya. Kedua petani itu terdiam. Mata mereka membelalak melihat maut yang nyaris menjemput hasil panen mereka. Mereka menatap Arjuna dengan kekaguman campur ketakutan. "Bagaimana kau tahu?" tanya petani yang tadi marah, suaranya gemetar. Arjuna tidak bisa menjawab. "Tentu saja, perasaan buruk, Pak. Saya rasa lebih baik kalian memutar jalan. Jembatan ini sudah tidak aman." Penggunaan kekuatan di luar kendali tadi sekali lagi, demi menolong membuat energi cincin giok berdenyut lebih kuat. Kekuatan itu telah menyelamatkan nyawa, tetapi juga menarik perhatian. Sore harinya, saat Arjuna kembali dan duduk sendirian di tepi sungai dekat rumahnya, meditasi yang dulu diajarkan almarhum ayahnya membantunya memfokuskan indera. Dia mencoba menggunakan giok itu untuk melihat bisikan yang didengarnya, memusatkan pandangan ke arah hutan larangan, di mana kabut tebal biasanya menyelimuti. Arjuna sekarang melihat anomali. Di batas hutan, tempat manusia dilarang melangkah, terlihat seperti ada lapisan udara yang beriak, seperti pantulan air yang bergetar. Itulah gerbang, seperti yang dikatakan Nenek Surti. Tiba-tiba, riak itu bergerak. Arjuna melihat bayangan, bukan bayangan hitam, melainkan bayangan yang dibuat dari warna-warna yang sangat redup dan kabur. Mereka adalah makhluk-makhluk tinggi, ramping, dengan bentuk tubuh yang anggun tetapi tidak jelas, bergerak di antara pepohonan dengan kecepatan yang mustahil. Mereka tampaknya berjalan melintasi garis batas, seolah mencari sesuatu. Salah satu sosok itu berhenti, dan kepalanya yang kabur menoleh. Meskipun tidak ada fitur wajah yang jelas, Arjuna merasakan tatapan sosok itu langsung tertuju pada cincin giok di jarinya.
bahkan dari jarak ratusan meter. Sosok itu, yang mungkin adalah Bunian, mengangkat tangan, dan Arjuna merasakan gelombang dingin menghantamnya, seperti angin es yang menusuk. Itu bukan serangan fisik, melainkan semacam dorongan mental sebuah panggilan, atau mungkin sebuah ancaman. Arjuna segera menutup mata, menarik napas keras-keras. Ketika membuka mata lagi, bayangan-bayangan itu sudah hilang, gerbang beriak itu kembali tenang. Hanya ada hutan biasa. Jelas sudah, pusaka itu telah menjembatani dua dunia. Makhluk-makhluk dari hutan larangan telah mengetahui keberadaannya, dan mereka mulai mengawasinya. Arjuna kini tidak lagi hanya menghadapi preman manusia. Pahlawan itu sekarang menjadi pemain dalam permainan yang melibatkan entitas yang jauh lebih kuno dan kuat. Hidup Arjuna tidak lagi sederhana. Cincin giok itu adalah anugerah, tetapi juga rantai yang mengikatnya pada takdir baru, yang penuh bahaya. Arjuna tahu dia harus belajar mengendalikan pusaka itu, atau dia akan dimakan oleh cahaya yang dibawanya. Pahlawan itu harus mencari nenek Surti lagi, atau mungkin mencoba kembali ke tempat ia bertemu wanita Bunian. Setelah pertemuan dengan nenek Surti dan penampakan bayangan di batas hutan, malam-malam Arjuna berubah total. Tidur menjadi kemewahan. Saat berbaring, pendengaran sensitifnya menangkap setiap bunyi. Desahan daun, langkah kaki serangga, bahkan denyutan darah di pembuluh nadinya sendiri. Konsentrasi pun menjadi sulit karena bisikan-bisikan dari hutan larangan selalu menyertai. Seperti siaran radio gaib yang tak pernah mati, Arjuna tahu tidak bisa mengandalkan nenek Surti terus-menerus. Wanita tua itu jelas ketakutan. Satu-satunya harapan adalah kembali ke sumbernya. Tempat pertemuan dengan wanita Bunian, tempat menerima pusaka bintang 7. Saat mentari mulai meredup, pahlawan desa memutuskan kembali ke jalan sunyi. Berjalan tanpa keranjang tahu terasa aneh. Sinsin Giok Bergeter merespons niatnya yang kuat. Sesampainya di lokasi perampokan, suasana masih sama mencekamnya, dingin dan lembab. Arjuna duduk di batu tempat wanita Bunian WB berlutut malam itu. Dia menutup mata, mencoba memfokuskan energi cincin giok. Aku datang untuk memahami, gumam Arjuna. Tolong beri aku petunjuk. Keheningan yang mencekik membalasnya. Hanya ada suara serangga malam. Tiba-tiba, bisikan yang biasa didengar dari hutan berubah. Bisikan itu kini terstruktur. Terasa seperti bahasa yang diucapkan dengan indah, namun asing. Pemuda itu mencoba menerjemahkannya dengan kekuatan giok, tetapi gagal. Lalu, sebuah cahaya muncul. Bukan cahaya lampu minyak atau senter, melainkan cahaya keperakan yang mengambang, bergerak dari dalam semak belukar. Cahaya itu memadat, membentuk siluet seorang pemuda yang sangat tampan. Dengan kulit pucat seperti rembulan dan mata berwarna lavender yang tenang. Pakaiannya terbuat dari sulaman akar dan daun yang berkilauan. Sosok ini memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan bayangan agresif yang Arjuna lihat sebelumnya. Arjuna dari Serayu, suara pemuda itu melantun, halus dan berwibawa, seperti nada alat musik peti kuno. Aku adalah Bayu, salah satu penjaga garis. Aku datang sebagai utusan dari Nona yang kau tolong. Arjuna segera berdiri, membungkuk hormat. Selamat datang Tuan Bayu. Aku bingung dengan pusaka yang kuterima. Bayu tersenyum tipis. Pusaka itu bernama Sarikayangan, bukan bintang 7 seperti yang nenek Surti pahami. Gelarnya adalah cincin pelindung cahaya. Nona memberikan padamu bukan karena kau kuat, tetapi karena hatimu murni. Bayu menjelaskan bahwa pusaka Sarikayangan memiliki 3 fungsi utama, yang baru diaktifkan sedikit oleh Arjuna. Peningkat kecepatan dan ketahanan, menjaga raga pemakainya dari kelelahan, menyembuhkan luka lebih cepat, dan meningkatkan refleks bertarung. Jendela indera, membuka pendengaran dan penglihatan pada frekuensi bunian, memungkinkan pemakainya merasakan pergerakan makhluk gaib. Resonansi hati, pusaka itu akan bereaksi paling kuat saat digunakan untuk tindakan murni melindungi, bukan menyerang atau memperkaya diri. Tapi, Tuan Bayu, cincin ini menarik masalah. Ada bayangan yang mengintai di batas hutan, ujar Arjuna. Wajah Bayu seketika berubah serius. Bayangan itu adalah pasukan Gombolan. Mereka yang menganggap pusaka Sarikayangan sebagai hak milik. Mereka dipimpin oleh seorang mantan penjaga yang haus kekuasaan. Mereka yang menyerang Nona pada malam itu hanyalah pengalih perhatian. Sekarang, mereka tahu pusaka itu ada padamu. Bayu memberikan instruksi penting. Kau harus menguasai resonansi hati. Gunakan cincin itu untuk melindungi desa Serayu, rumahmu, dan orang-orang yang lemah. Setiap kali kau menggunakannya untuk kebaikan murni, pusaka itu akan memperkuat perisai pelindung di sekitarmu, menjauhkan Gombolan. Jika kau menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau niat buruk, perisai itu akan runtuh. Dan Gombolan akan dengan mudah merebutnya.
Pemuda bunian itu menekankan bahwa pusaka Sari Kayangan adalah pedang bermata dua. Kekuatan itu datang dengan tanggung jawab besar. Arjuna tidak boleh takut dengan bisikan dari dunia lain, tetapi harus belajar membedakan mana yang merupakan panduan dan mana yang merupakan godaan atau jebakan. Bayu kemudian melangkah mundur. Tubuh peraknya mulai memudar, berubah menjadi kabut yang beraroma seperti bunga melati di pagi hari. Pelindung garis tidak bisa terlalu lama berada di dunia manusia. Ingat Arjuna, kata Bayu, sebelum menghilang sepenuhnya, meninggalkan gema di telinga pahlawan desa. Pertahankan kejujuran hati. Itu adalah satu-satunya bekalmu di hutan larangan. Arjuna ditinggalkan sendirian lagi di bawah rembulan. Tetapi kini, pikirannya lebih jernih. Dia bukan lagi korban yang kebetulan mendapat hadiah, tetapi seorang penjaga yang ditunjuk. Beban tanggung jawab itu besar, tetapi disertai dengan kejelasan. Cincin giok di jarinya tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga menguji jiwanya. Bayu telah memberinya misi. Misi itu tidak tertulis di atas batu, tetapi terukir dalam resonansi giok itu sendiri, menjadi pelindung serayu. Arjuna bangkit berdiri. Dia melihat sekeliling, dan meskipun tidak ada yang terlihat, dia merasakan kehadiran yang berbeda. Kini, bisikan dari hutan terasa lebih jelas, terbagi menjadi dua kelompok, yang tenang dan memandu mungkin utusan seperti Bayu, dan yang agresif dan mengancam Gombolan. Dia harus bersiap. Ancaman Gombolan tidak hanya datang dari dunia gaib, mereka akan menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan, termasuk tangan manusia. Dan Arjuna tahu, dari pertempuran pertamanya, bahwa preman desa yang menyerang WB adalah mata rantai pertama dari konspirasi yang jauh lebih besar. Misi menjadi pelindung serayu segera diuji. Setelah pertemuan dengan Bayu, Arjuna meningkatkan kewaspadaannya. Cincin giok di jari manisnya kini tidak hanya menjadi sumber kekuatan, tetapi juga sistem peringatan dini yang konstan. Dia kembali menjalankan rutinitas hariannya, tetapi setiap langkah, setiap pengiriman tahu ke kota, terasa seperti patroli di garis depan. Kekuatan resonansi hati yang dijelaskan Bayu terbukti benar. Ketika Arjuna menggunakan kecepatan supernya untuk mencegah keranjang seorang pedagang sayur roboh, giok itu memancarkan denyutan hangat. Sebaliknya, saat pemuda itu tergoda menggunakan penglihatan tajamnya untuk melihat isi dompet seorang rentenir desa yang dikenal jahat, giok itu terasa dingin dan kaku. Pelajaran segera dipahami. Pusaka ini adalah alat keadilan, bukan alat keinginan. Ancaman itu datang bukan dari hutan, melainkan dari kedalaman desa Serayu sendiri. 3 hari setelah kemunculan Bayu, Arjuna mendengar kabar aneh dari Pakarta. Pabrik tahu yang beroperasi selama puluhan tahun itu tiba-tiba diancam oleh sekelompok preman. Kali ini, mereka tidak meminta uang perlindungan. Mereka meminta seluruh lahan pabrik diserahkan atas nama seorang tuan baru dari kota. Mereka mengancam akan membakar pabrik. Arjuna, ujar Pakarta. Wajahnya memucat, tangannya gemetar memegang cangkir teh. Aku sudah tua, tidak sanggup melawan lagi. Arjuna merasakan giok itu berdenyut marah. Ancaman ini adalah kejahatan murni, sebuah resonansi hati yang kuat. Pemuda itu teringat peringatan Bayu. Gombolan akan menggunakan tangan manusia. Saat Pakarta menceritakan seri-seri pemimpin kelompok itu, hati Arjuna mencelos. Pemimpinnya tidak lain adalah Bandi, salah satu preman yang menyerang wanita bunian di jalan sunyi. Bedanya, Bandi yang dulu hanya seorang preman jalanan dengan pisau, kini tampak lebih percaya diri, bahkan sombong. Sore harinya, Arjuna pergi menemui Bandi. Lokasi pertemuan adalah rumah tua kosong yang sekarang dijadikan markas mereka. Pahlawan Serayu berjalan lurus, tanpa rasa takut, mengenakan baju kasual yang menyembunyikan kekuatan barunya. Cincin giok terasa mendidih, menyalurkan energi. Bandi duduk di kursi reyot, dikelilingi oleh 4 anak buahnya yang bertubuh besar. Rambut Bandi dicukur habis, dan matanya memancarkan kesombongan yang menjijikkan. Di lehernya, tergantung kalung dengan bandul aneh berbentuk taring hitam. Itu bukan sekadar perhiasan. Arjuna tahu, dengan pandangan giok yang ditingkatkan, bandul itu memancarkan aura kegelapan dan sihir. Lihat siapa yang datang, cibir Bandi, suaranya serak. Si pahlawan tahu. Mau mengantar tahu ke sini, nak? Aku datang untuk Pakarta dan pabriknya. Balas Arjuna tenang, berdiri tegak di tengah ruangan. Serayu bukan tempat untuk bisnis kotor kalian. Bandi tertawa, tawa yang kejam dan menggema. Kau sudah besar rupanya. Dengar, nak, kau beruntung bisa lolos malam itu. Tapi sekarang, urusannya beda. Aku punya pelindung baru. Bandi menyentuh taring hitamnya, dan pelindung ini memberitahuku tentang cincin yang kau curi dari wanita itu. Arjuna terkejut. Preman itu tidak hanya mengetahui tentang pusaka, tetapi juga menuduhnya mencuri. Gombolan menggunakan tangan Bandi. Pusaka ini diberikan padaku, tegas Arjuna. Diberikan?
Omong kosong. Bandi bangkit, matanya menyipit. Kami diperintahkan mengambilnya kembali. Berikan giok itu sekarang, atau kau lihat sendiri bagaimana rasanya berhadapan dengan tuanku. Tiba-tiba, Bandi melompat. Kecepatannya jauh berbeda dari perkelahian sebelumnya, cepat, brutal, dan didukung kekuatan yang tidak wajar. Taring hitam di lehernya berkilauan. Pria itu meninju dengan tinju yang dilapisi energi hitam samar. Arjuna bereaksi dengan naluri giok. Cincin itu memberinya peringatan sepersekian detik sebelum pukulan mendarat. Pahlawan desa menunduk, menghindari pukulan mematikan itu. Tinjuan Bandi menghantam dinding kayu di belakangnya, meninggalkan lubang menganga yang besar. Kekuatan Bandi setara dengan Bandi ditambah 2 orang dewasa normal. Jadi, kau benar-benar punya kekuatan ya. Bandi menyeringai, mulai menikmati pertarungan itu. Anak buah Bandi maju serempak 5 lawan 1. Ini bukan lagi perkelahian jalanan. Ini adalah pertempuran melawan sihir dan kekerasan. Arjuna harus fokus pada prinsip resonansi hati. Pertarungan ini adalah murni untuk melindungi. Memanfaatkan kecepatan giok, pahlawan itu bergerak seperti bayangan. Anak buah Bandi hanya melihat kilatan hijau samar. Arjuna tidak memukul dengan kekuatan penuh. Dia menggunakan gerakan defensif yang cerdas, menghindari, mengunci pergelangan tangan, dan menggunakan momentum lawan untuk membuat mereka saling bertabrakan atau menabrak dinding. Boom! 2 preman besar tersungkur setelah bertabrakan di sudut ruangan. Bandi marah melihat anak buahnya dengan mudah dilumpuhkan. Preman itu mengeluarkan sebilah badik, ujungnya berasap tipis, pasti telah diisi ilmu hitam. Bandi menyerang lagi, mengayunkan badik secara liar. Arjuna bergerak cepat, tetapi kali ini Bandi mengantisipasi. Saat Arjuna mencoba menghindar ke kanan, Bandi menebas ke kiri, seolah dibimbing oleh panduan gaib. Pemuda itu merasakan sensasi terbakar yang menyakitkan di sisi kirinya. Badik itu hanya menyerempet kulit, tetapi luka itu terasa jauh lebih dalam. Seolah energi buruk taring hitam itu telah meresap. Perisai gioknya sedikit melemah karena sentuhan sihir. Ini adalah pertempuran yang berbeda. Jika Bandi menggunakan kekuatan fisik, giok akan menang. Karena Bandi menggunakan sihir, Arjuna harus menggunakan akal dan fokus. Melihat Bandi akan menyerang lagi, Arjuna menghentikan gerakannya. Pahlawan itu memusatkan seluruh energinya pada cincin giok, membiarkan cahaya giok memancar sekuat-kuatnya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi. Tiba-tiba, taring hitam di leher Bandi bergetar liar, dan Bandi menjerit kesakitan. Cahaya murni giok sari kayangan beresonansi dengan kuat, menolak energi hitam yang terikat pada Bandi. Itu adalah pertempuran energi, bukan tinju. Taring itu pecah menjadi 2, jatuh ke lantai dengan suara berderak kering, dan energi hitam yang menyelimuti Bandi seketika menghilang. Bandi langsung ambruk, kembali menjadi preman biasa yang ketakutan. Kekuatan fisik yang tadi luar biasa menghilang, meninggalkannya turengga-engga. Siapa tuanmu? Tantat Arjuna, berdiri di atas Bandi. Bandi, yang telah kehilangan perlindungannya, ketakutan setengah mati. Dia, dukun jalak. Dia bilang cincin itu adalah kuncinya. Dia menyuruh kami mengambilnya, atau kami akan mati. Dukun jalak. Itulah nama ancaman baru yang sebenarnya. Bayu telah memperingatkan tentang mantan penjaga yang haus kekuasaan. Dukun jalak adalah pion penting gombolan di dunia manusia, dan Bandi hanyalah bidak yang dibuang setelah gagal. Arjuna tidak melukai Bandi lebih jauh. Pahlawan desa pergi, meninggalkan preman preman yang memar dan ketakutan itu di markas mereka. Kembali ke rumah, Arjuna membersihkan lukanya. Cincin giok menyembuhkan goresan itu dalam beberapa jam, tetapi rasa terbakar dari sihir badik Bandi terasa lebih lambat untuk hilang. Ancaman itu nyata. Dukun jalak adalah penghubung antara dunia manusia dan gombolan. Dan sekarang dukun jalak tahu bahwa pahlawan Serayu tidak bisa dikalahkan hanya dengan preman desa biasa. Perang sejati Arjuna baru saja dimulai, dan musuhnya adalah sihir, bukan lagi hanya otot. Kemenangan Arjuna atas Bandi hanya membawa jeda singkat, bukan kedamaian. Dukun jalak, yang kini identitasnya terungkap, pasti telah menerima kabar kegagalan anak buahnya. Pahlawan desa tahu serangan berikutnya akan jauh lebih terarah dan berbahaya. Dukun jalak tidak tertarik pada pabrik tahu. Dia menginginkan cincin sari kayangan. Sesuai peringatan Bayu, giok di jari Arjuna adalah penanda yang menarik kekuatan jahat. Arjuna semakin hati-hati, jarang melepas cincin itu, bahkan saat tidur. Namun, dia lupa satu hal. Musuh tidak harus menyerang pelindung. Musuh bisa menyerang yang dilindungi. Orang yang paling dekat dengan Arjuna di Serayu adalah Nani, sahabat setianya yang selalu mendukung dan menampung keluh kesahnya. Pagi itu, saat Arjuna kembali dari patroli singkat di batas desa, suasana rumah Nani terasa dingin dan aneh. Pintu rumah terbuka sedikit.
Padahal Nani selalu teliti menguncinya. Jantung Arjuna berdebar. Indra gioknya berteriak. Bukan karena bahaya di depannya, tetapi karena ketiadaan energi hangat yang biasa dipancarkan Nani. "Nani!" panggil Arjuna, bergegas masuk. Rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang rusak, hanya keheningan yang mematikan. Di atas meja makan, ada secari kertas lusuh yang terlipat rapi. Kertas itu bukan milik Nani. Arjuna mendekat, meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya dibuat dengan tinta hitam yang tebal, menggunakan aksara kuno yang berbau kemenyan. Pemuda itu tidak bisa membacanya secara harfiah, tetapi Giok Sari Kayangan bertindak sebagai penerjemah, memproyeksikan makna tulisan itu langsung ke benaknya. Pesan itu berbunyi, "Hadiah dari bunian itu adalah milikku, bukan milik manusia kotor sepertimu. Temanmu aman, tetapi hanya sampai mentari terbenam lusa. Datanglah ke Rawa Siluman, bawa cincin giok itu sendirian. Jika gagal, kau akan melihat sendiri bagaimana sihirku mengubah yang cantik menjadi bayangan hantu. Jangan libatkan orang lain. Aku tahu setiap langkahmu." Dukun Jalak telah menemukan kelemahan Arjuna. Pemuda itu merasa hancur, dikhianati oleh kekuatan yang seharusnya melindungi. Cincin giok terasa membara di jarinya, bukan karena resonansi hati, melainkan karena kemarahan dan rasa bersalah yang luar biasa. Semua kekuatannya tidak berguna jika harus mengorbankan Nani. Arjuna segera pergi menemui Nenek Surti, berharap mendapat petunjuk darinya. Nenek Surti hanya bisa menawarkan sedikit penghiburan. "Rawa Siluman," bisik Nenek Surti, wajahnya pucat. "Itu adalah tempat paling busuk di batas dunia kita. Tempat yang disukai gombolan dan ilmu hitam." Dukun Jalak memilih tempat itu untuk memastikan kekuatan Sari Kayangan melemah, karena cahaya murni tidak bisa bersinar di sana. Nenek Surti menjelaskan bahwa Rawa Siluman adalah tempat di mana energi positif sulit beresonansi, tempat yang akan menguras kekuatan giok itu hingga nol. Itu adalah jebakan yang cerdas. Arjuna kembali ke rumahnya. Malam tiba, membawa bayangan keraguan. Haruskah dia menyerahkan giok itu? Kehilangan pusaka berarti Serayu akan rentan terhadap Dukun Jalak, dan gombolan akan mendapatkan kunci yang mereka inginkan. Tetapi, menyelamatkan Nani berarti melanggar janji pada wanita bunian yang mempercayakan pusaka itu padanya. Dinding kamar terasa menyesak. Arjuna berjalan gelisah, mencoba mencari celah. Dia teringat kata-kata Bayu, gunakan giok itu untuk tindakan murni melindungi. Menyerahkan cincin itu demi menyelamatkan Nani adalah tindakan melindungi, tetapi itu juga berarti membiarkan kekuatan gelap menang, yang pada akhirnya akan merugikan Nani dan seluruh desa. Pemuda itu menghela napas. Jalan tengah harus ditemukan. Murni melindungi berarti mengalahkan Dukun Jalak tanpa mengorbankan Nani, dan tanpa menyerahkan pusaka. Arjuna mulai menyusun rencana. Tidak mungkin melanggar perintah Dukun Jalak untuk datang sendirian, karena dukun itu jelas mengawasinya. Kuncinya adalah menyusup, masuk tanpa terdeteksi sebelum waktu yang ditentukan, dan menghadapi Dukun Jalak di wilayahnya sendiri. Pahlawan desa itu menyiapkan bekal, bukan makanan atau uang, melainkan benda-benda yang pernah diajarkan ayahnya. Garam kasar untuk menolak energi buruk, sebilah golok sederhana, dan yang paling penting, fokus mentalnya. Dia harus melatih kembali cincin giok. Rawa Siluman akan menekan kekuatannya, membuat kecepatan Arjuna melambat, dan indranya tumpul. Dia harus belajar menggunakan giok sebagai perisai permanen, bukan hanya sebagai pemancar resonansi, untuk menahan kegelapan Rawa Siluman. Menatap matahari yang tenggelam di Cakrawala Serayu, Arjuna merasakan tekad membaja. Tidak akan menyerahkan Nani, tidak akan menyerahkan pusaka. Dia akan pergi ke Rawa Siluman, namun bukan sebagai korban yang menyerah, melainkan sebagai prajurit yang datang untuk mengklaim kembali miliknya. Pemuda itu kini bersiap untuk pertarungan hidup atau mati. Pertarungan yang akan membawa kakinya lebih dalam dari batas desa, menuju tempat paling terlarang. Perjalanan menuju Rawa Siluman adalah kebalikan dari semua yang pernah Arjuna pelajari tentang hutan larangan. Biasanya, hutan terasa hidup dan menenangkan di malam hari, dipenuhi suara-suara alam yang teratur. Malam itu, saat Arjuna berjalan menjauhi Serayu, hutan terasa mati. Udara dingin dan berat, membawa serta aroma busuk lumpur dan kemenyan basi. Arjuna bergerak cepat, memanfaatkan malam kedua setelah penculikan. Jauh sebelum batas waktu yang diberikan Dukun Jalak, gerakannya adalah bayangan, dibimbing oleh naluri yang dipertajam giok Sari Kayangan. Namun, semakin dekat pemuda itu ke rawa, semakin berat pergerakan. Giok itu tidak memancarkan cahaya hangat, melainkan getaran dingin dan perlawanan. Energi negatif Rawa Siluman menekan resonansi murni pusaka itu. Pemuda itu menggunakan kecepatan giok dalam ledakan singkat,
menghemat energi, dan mengandalkan latihan yang dia lakukan setelah menerima pesan dukun jalak. Dia telah belajar menggunakan giok sebagai perisai batin, memfokuskan tekadnya untuk melindungi Nani. Tekad itu menjadi bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada kecepatan fisik semata. Rawa siluman benar-benar layak menyandang namanya. Tanah menjadi berlumpur, dipenuhi akar-akar pohon bakau yang menjulur seperti cakar, dan kolom-kolom air keruh yang memantulkan bayangan samar-samar. Bau busuk semakin menyengat, membuat Arjuna harus menahan napas setiap beberapa langkah. Di sepanjang pinggiran rawa, Arjuna mulai melihat pertanda sihir. Pohon-pohon kering diukir dengan simbol-simbol aneh, dan ada tumpukan batu yang sepertinya diletakkan bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh kekuatan yang lebih gelap. Giok memperingatkan tentang jebakan-jebakan tak terlihat, lubang lumpur yang bergerak dan bayangan-bayangan yang menjebak penglihatan. Saat Arjuna melompati batang pohon tumbang, telinganya yang tajam menangkap suara. Bukan suara binatang, melainkan suara gesekan rantai dan tangisan lirih. Nani. Suara itu datang dari gundukan tanah kecil di tengah rawa. Sebuah pulau kecil yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan di atas akar-akar tebal yang licin. Di pulau itu, berdiri sebuah gubuk reot yang dikelilingi oleh jimat-jimat hitam. Inilah sarang dukun jalak. Arjuna bersembunyi di balik sebatang pohon besar, memantau keadaan. Dia melihat Nani terikat di bangku kayu di depan gubuk. Gadis itu tidak sadarkan diri, atau mungkin tertidur karena pengaruh sihir. Syukurlah, Nani tidak terluka secara fisik, tetapi aura yang mengelilinginya terasa berat dan sakit. Di dekat Nani, dukun jalak berdiri. Sosoknya tinggi, kurus, dan mengenakan jubah hitam lusuh. Wajahnya keras, penuh kerutan, dan matanya merah menyala. Dukun jalak sedang melakukan ritual, menggumamkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti air mendidih. Dia memegang mangkuk tanah liat dan menaburkan sesuatu ke sekeliling Nani. Itu adalah persiapan untuk ritual besar yang mengancam akan mengubah Nani menjadi bayangan hantu seperti yang diancamkan dalam surat. Arjuna tahu, tidak punya banyak waktu lagi. Waktu terbaik untuk menyerang adalah saat musuh paling rentan, saat dia sibuk dengan ritual. Menggunakan golok sederhana yang dibawa sebagai alat bantu, pemuda itu memotong ranting dan daun besar, menyamarkan dirinya menjadi satu dengan bayangan rawa. Kemudian, dia mulai bergerak, melangkah pelen-pelen di atas akar-akar. Dia tidak bisa menggunakan kecepatan super giok secara penuh di medan berlumpur ini, jadi harus mengandalkan ketangkasan dan kesunyiannya. Setiap langkah yang diambil terasa seperti berjalan melawan arus yang kuat. Giok terasa ditarik-tarik, seolah-olah kekuatan kegelapan berusaha melepaskannya dari jari Arjuna. Beberapa meter dari pulau itu, Arjuna menyadari dia tidak sendirian. Dua sosok, antek-antek dukun jalak yang lebih kuat dari preman biasa, berdiri menjaga di kedua sisi gubuk. Mereka adalah dua pria besar yang kulitnya pucat dan pandangannya kosong. Mungkin mereka dipengaruhi atau bahkan dirasuki. Arjuna harus melumpuhkan mereka tanpa membuat suara. Menyelinap ke belakang salah satu penjaga, pahlawan desa itu memfokuskan energi giok ke telapak tangan. Bukan energi serangan, tetapi energi ketepatan. Dia memukul bagian belakang leher penjaga itu dengan kecepatan dan akurasi yang sempurna. Penjaga itu ambruk tanpa mengeluarkan suara, seperti pohon tumbang. Penjaga kedua menyadari ada yang tidak beres, tetapi sudah terlambat. Shot berbalik. Pemuda itu sudah ada di hadapannya. Kali ini, Arjuna menggunakan teknik yang dipelajari dari pengalamannya bertarung di pasar. Mengunci sendi dan menahan napas. Penjaga itu hanya sempat mendesis sebelum pingsan, didorong ke dalam lumpur rawa. Arjuna kini berada tepat di belakang dukun jalak. Bau kemenyan dan lumpur memenuhi hidungnya. Dukun jalak tidak menyadari kedatangannya. Dia terlalu fokus pada ritualnya yang kian intens, melantunkan mantera yang kini terdengar lebih jelas dan lebih mengerikan. Ini adalah momennya. Pemuda itu mengangkat goloknya, bukan untuk menebas dukun jalak, tetapi untuk memotong rantai yang mengikat Nani. Tindakan murni melindungi. Saat golok menyentuh rantai, giok itu beresonansi, mengalirkan energi perlawanan. Rantai itu putus seketika dengan suara ting yang nyaring. Suara itu menghancurkan konsentrasi dukun jalak. Dukun jalak berbalik, mata merahnya membelalak, ekspresi terkejut dan murka memenuhi wajahnya. "Kau berani?" teriak dukun jalak. Suaranya dipenuhi amarah yang membakar. Cincin giok Arjuna kini memancarkan cahaya hijau terang, melawan kegelapan yang mendominasi rawa siluman. Momen konfrontasi telah tiba, dan kali ini, Arjuna tidak hanya bertarung demi dirinya sendiri, tetapi demi jiwa sahabatnya. Nani, dukun jalak, dengan kekuatan sihir terlarangnya, adalah tantangan terbesar yang pernah dihadapinya. Teriakan murka dukun jalak menggema, memecah keheningan mencekam rawa siluman. Tanah di sekitar gubuk tiba-tiba bergerak, lumpur dan air keruh
menyembur ke udara. Sioliola rawa itu sendiri terbangun. Energi negatif dari lokasi itu memusat pada dukun Jalak, membuatnya tampak tumbuh lebih besar dan lebih mengancam di tengah jubah hitamnya. "Dasar tikus bodoh," seru dukun Jalak. "Kau datang lebih awal, padahal aku ingin menikmati ketakutanmu. Sekarang, kau akan mati, dan aku akan mengambil pusaka itu dari jari mayatmu." Dia mengangkat kedua tangan kurusnya. Seketika, jimat-jimat hitam yang mengelilingi gubuk bersinar, dan bayangan-bayangan panjang dari akar pohon mulai hidup, merayap cepat ke arah Arjuna. Ini bukan bayangan biasa, itu adalah tentakel sihir. Lambat tapi mematikan, berusaha menjerat dan meremukkan. Arjuna tahu dia harus bergerak cepat. Giok sari kayangan di jarinya melawan dengan keras, memancarkan cahaya hijau terang yang berbenturan dengan energi hitam rawa. Pertarungan ini adalah pertempuran murni resonansi. Cahaya melawan kegelapan, niat murni melawan kerakusan. Pahlawan desa itu tidak menyerang dukun Jalak secara langsung. Tujuan utamanya adalah Nani, yang masih terikat mantera pingsan di bangku di belakang dukun Jalak. Arjuna harus memisahkan Nani dari lingkaran sihir dukun Jalak, menggunakan golok sederhana di tangannya. Arjuna memotong bayangan-bayangan yang menjerat. Tetapi bayangan itu segera tumbuh kembali. Menyadari serangan fisik tidak berguna melawan sihir, pemuda itu fokus pada kecepatan dan manipulasi lingkungan. Dengan satu lompatan cepat, didukung energi giok yang dipaksakan, Arjuna melompat ke atas gubuk, menghindari jangkauan dukun Jalak. Dukun itu mendongak, matanya yang merah menyala, menembakkan seberkas asap hitam pekat. Crash! Atap gubuk itu meledak. Arjuna mendarat di tanah berlumpur, terbatuk karena asap yang menyesakkan. Dukun Jalak tertawa terbahak-bahak. "Kau hanya menunda yang tak terhindarkan. Di sini, di rawa siluman, pusaka bunianmu hanyalah mainan. Sekarang, rasakan ini." Dukun Jalak mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan memecahkannya ke tanah. Cairan itu menyebar, menguap menjadi kabut hitam tebal yang mulai merayap cepat ke arah Nani, siap menyegel jiwanya menjadi bayangan. Kepanikan menyergap Arjuna. Kabut itu hanya berjarak beberapa meter dari Nani. Tidak ada waktu untuk berkelahi. Pahlawan Serayu harus memilih menyelamatkan Nani atau mempertahankan pusaka, menggunakan sisa kecepatan giok. Arjuna melompat ke arah Nani. Tubuh pemuda itu menjadi perisai antara Nani dan kabut hitam. Dia merangkul Nani, menarik gadis itu ke dalam lingkaran cahaya hijau murni yang dipancarkan cincin giok. Saat kabut hitam menyentuh giok, terjadi reaksi hebat. Kabut itu menjerit seperti ribuan suara, dan giok itu bergetar hebat. Giok sari kayangan telah melindungi Nani, tetapi dengan biaya yang sangat besar. Energi hitam rawa siluman dan sihir dukun Jalak menekan giok itu hingga batas maksimalnya. Dukun Jalak, melihat kekuatannya yang mematikan dihentikan oleh perisai giok Arjuna, memanfaatkan kesempatan itu. Pria itu menyalurkan semua energi yang tersisa dari rawa siluman ke tinjunya, menciptakan bola api hitam pekat. "Selamat tinggal pahlawan," teriak dukun Jalak, melemparkan bola api itu ke arah Arjuna yang sedang melindungi Nani. Arjuna tahu dia tidak bisa menghindar, dan perisai gioknya sudah mencapai batas. Satu-satunya cara untuk menghentikan dukun Jalak adalah menghancurkan sumber kekuatannya, yaitu dukun Jalak sendiri. Dengan mata terpejam, Arjuna membuat keputusan pengorbanan. Dia tidak akan menyerahkan giok itu, tetapi dia akan menghabiskan seluruh energinya demi kemenangan murni. Pemuda itu memfokuskan semua resonansi hati yang pernah dia kumpulkan, semua keberanian, dan semua niat murni untuk melindungi Nani dan Serayu, dan menyalurkannya ke dalam giok. "Giok, jawablah resonansi hatiku," bisik Arjuna. Cincin giok sari kayangan meledak dengan cahaya hijau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya cahaya pelindung, tetapi gelombang kejut energi murni. Cahaya itu mendorong Arjuna dan Nani menjauh dari bola api hitam dukun Jalak. Gelombang cahaya hijau itu langsung menghantam dukun Jalak. Cahaya murni giok yang diperkuat oleh tekad murni Arjuna adalah racun mematikan bagi energi gelap rawa siluman yang menopang dukun Jalak. Dukun Jalak menjerit, bukan jeritan manusia, tetapi raungan monster yang jiwanya terkoyak. Jubah hitamnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang kurus menguap menjadi abu hitam, dihempas gelombang kejut, dan energi gelap yang ia kumpulkan segera menghilang tanpa bekas. Bola api hitam yang dilemparkan dukun Jalak kehilangan sumber energinya, mengecil dan padam di udara. Dukun Jalak telah dikalahkan. Namun, harga kemenangan itu sangat mahal. Cincin giok sari kayangan, setelah memancarkan gelombang cahaya dahsyat itu, retak menjadi serpihan-serpihan halus. Kekuatan yang membelah kegelapan rawa siluman telah menghancurkan wadahnya sendiri. Serpihan giok itu jatuh ke tanah berlumpur. Cahayanya meredup, lalu padam sepenuhnya. Arjuna terenggenggah. Tubuhnya terasa kosong, energi habis,
Dia memeluk Nani erat-erat. Gadis itu masih pingsan, tetapi kabut hitam telah hilang, dan wajahnya mulai menunjukkan warna kulit yang normal kembali. Kemenangan telah dicapai, tetapi Arjuna telah kehilangan hadiahnya. Dia menatap jari manisnya yang kini kosong, diliputi rasa sesal yang dalam. Tepat pada saat pemuda itu merasa sendirian dan tak berdaya di tengah rawa siluman, sebuah pusaran kabut putih mulai terbentuk di udara. Pusaran kabut putih itu tumbuh cepat, berputar anggun di atas lumpur dan reruntuhan gubuk dukun Jalak. Kabut itu tidak dingin, melainkan hangat, membawa aroma wangi bunga kenanga yang asing di tengah bau busuk rawa. Pusaran tersebut membentuk siluet, dan dari dalamnya melangkah keluar sosok yang sudah dikenal Arjuna, wanita bunian. Pakaiannya bersinar keperakan, rambut panjangnya seolah terbuat dari sutra bulan, dan wajahnya tenang, tanpa noda. Wanita itu berdiri tanpa menyentuh lumpur, matanya yang sejuk menatap Arjuna yang lunglai dan kelelahan. Kau telah melindungi hadiah itu. Suara wanita bunian terdengar merdu, namun memiliki gema yang menenangkan. Suara itu menghapus sisa-sisa kegelapan dari rawa siluman. Arjuna hanya bisa menatap jari manisnya yang kosong, tempat cincin giok sari kayangan telah hancur. Rasa bersalah menyelimuti pemuda itu. Saya minta maaf, saya menghancurkannya. Saya tidak bisa mempertahankan pusaka itu, bisik Arjuna. Suaranya parau karena asap dan keletihan. Wanita bunian tersenyum, senyum yang membawa sedikit kesedihan, tetapi lebih banyak kebanggaan. Wanita itu melangkah mendekat, lalu berjongkok di samping Arjuna dan Nani. Tidak Arjuna, kau tidak menghancurkannya, kau telah membebaskannya. Pusaka itu telah menyelesaikan tugasnya, ujar wanita bunian, menunjuk keserpihan giok yang redup di lumpur. Pusaka itu hanyalah wadah yang terbuat dari alam semesta kami. Wadah itu diciptakan untuk memusatkan energi murni kebaikan di hati manusia sejati, memberinya sarana untuk menghadapi kegelapan. Wanita bunian menjelaskan bahwa giok sari kayangan bukan tentang kekuatan fisik abadi, melainkan tentang ujian hati. Dukun Jalak, gombolan, dan kekuatan jahat lainnya hanya bisa dikalahkan jika wadah itu dilebur oleh niat paling murni, pengorbanan tanpa pamrih. Kau memilih Nani daripada kekuatan. Kau memilih melindungi daripada memiliki. Itu adalah resonansi hati yang paling murni. Resonansi yang bahkan kami, para bunian hormati. Lanjut wanita bunian. Ketika kau memanggil giok untuk menjawab hati, kau telah menuangkan jiwamu yang murni ke dalamnya. Itu adalah pengorbanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan kegelapan Jalak yang telah lama menguasai tempat ini. Arjuna mengerti. Kekuatan sejati tidak terletak pada batu, tetapi pada tekad yang menggerakkannya. Dukun Jalak dikalahkan bukan oleh kecepatan, melainkan oleh kemurnian niat. Wanita bunian kemudian mengulurkan tangan ke Nani. Telapak tangannya memancarkan cahaya lembut keemasan yang berbeda dari giok. Cahaya itu menyentuh wajah Nani. Dalam sekejap, mantera yang menidurkan Nani menghilang. Gadis itu terbatuk, lalu perlahan membuka matanya. Nani memandang sekeliling, bingung, lalu melihat Arjuna yang kelelahan dan sosok bunian yang mempesona itu. Arjuna, apa yang terjadi? Siapa? Kau aman, Nani? Potong Arjuna, tersenyum lemah. Wanita bunian tidak menunggu penjelasan. Dia berdiri menatap Arjuna dalam-dalam. Ingatlah pelajaran dari giok. Bahkan tanpa wadahnya, kekuatan itu kini telah menyatu dalam dirimu. Itu adalah anugerah cahaya batin Arjuna. Gunakan selalu hatimu sebagai kompas. Aku akan membawa temanmu kembali ke Serayu. Di sana kau bisa memulihkan dirimu. Sebelum Arjuna sempat mengucapkan terima kasih atau bertanya lebih lanjut, wanita bunian itu melakukan gerakan samar. Tubuhnya, Nani yang dalam dekapannya, dan pusaran kabut putih itu langsung menghilang secepat ia datang. Rawa siluman kembali senyap, kini tidak lagi dingin dan jahat, tetapi terasa kosong. Kegelapan telah terangkat, tetapi keajaiban juga telah pergi. Arjuna ditinggalkan sendirian di tengah reruntuhan gubuk dan lumpur. Hanya ditemani situ sisa bau kemenyan yang memudar. Pemuda itu mencoba menggerakkan jarinya, mencari resonansi giok, tetapi cincin itu benar-benar hilang. Namun, saat mencoba berdiri, dia merasakan sesuatu. Kakinya tidak selemas tadi. Meskipun kelelahan, ada inti energi di dadanya yang terasa hangat. Anugerah cahaya batin. Dia telah kehilangan wadahnya, tetapi menjadi wadah itu sendiri. Arjuna tersenyum. Dia telah menepati janji pada dirinya sendiri. Dia melindungi Nani, dan dia memastikan pusaka itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Kini, dia harus kembali ke Serayu sebagai pemuda yang telah melihat melampaui tabir dunia dan membawa pulang kekuatan yang lebih besar dari batu giok manapun. Sinar matahari pagi Serayu terasa lebih hangat dan bersahaja dari biasanya. Arjuna kembali ke desa beberapa jam setelah fajar menyingsing, berjalan perlahan keluar dari perbatasan hutan larangan,
menuju rumahnya. Pakaian pemuda itu kotor, tubuhnya lelah, tetapi matanya memancarkan kedewasaan yang mendalam. Setibanya di rumah, Arjuna mendapati Nani sudah bangun. Gadis itu sedang duduk di teras, wajahnya pucat namun aman. Di sebilannya ada secangkir teh panas dan sepiring kue, seolah-olah semalam hanyalah mimpi buruk yang cepat berlalu. "Kau kembali," kata Nani, suaranya lega dan sedikit gemetar. "Aku sudah pulang," jawab Arjuna, tersenyum tulus. Gadis itu tidak banyak bertanya. Kesadaran akan kehadiran Bunian dan pengalaman mengerikan di Rawa Siluman telah meninggalkannya dalam keadaan syok yang tenang. Nani hanya memeluk Arjuna erat-erat, ungkapan terima kasih yang paling jujur. Pemuda itu membalas pelukan, merasakan kehangatan yang jauh lebih berharga daripada pusaka giok manapun. Setelah membersihkan diri dan beristirahat sejenak, Arjuna merenungkan segala hal yang terjadi. Dukun Jalak telah lenyap. Gombolan kemungkinan besar akan terserai-berai tanpa pemimpin. Rawa Siluman kini sunyi. Kegelapan telah terangkat. Desa Serayu aman. Kehidupan kembali berputar pada porosnya yang biasa. Namun Arjuna tidak lagi sama. Dia tidak lagi memiliki cincin giok sari kayangan, tetapi anugerah cahaya batin yang diberikan wanita Bunian menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Kekuatan itu bukan lagi kecepatan atau indera tajam, melainkan intuisi yang kuat. Pemuda itu sekarang tahu siapa yang jujur dan siapa yang menyimpan niat buruk hanya dengan menatap mata seseorang. Energi baru ini, yang diyakini Arjuna sebagai sari murni dari giok yang telah bersatu dengan jiwanya, membuatnya menjadi pelindung Serayu yang lebih baik tanpa perlu perkelahian hebat, melainkan melalui pencegahan dan kebijaksanaan. Dia menggunakan intuisi ini untuk membantu tetangga yang berkonflik, menyelesaikan sengketa kecil, dan mendeteksi penipuan terselubung di pasar. Orang-orang Serayu mulai melihat Arjuna bukan hanya sebagai pemuda yang berani, tetapi sebagai pemimpin bijaksana. Satu sore, saat duduk di tepi sungai, Arjuna merasakan getaran hangat yang akrab di dadanya. Pikirannya dipenuhi gambaran singkat, jubah perak dan senyum sejuk wanita Bunian. Wanita itu memang menepati janjinya. Walaupun tak bisa lagi bertemu, wanita Bunian itu memastikan Arjuna tahu dia tidak pernah sendirian. Hubungan antara dua dunia, manusia dan Bunian, tidak membutuhkan perantara pusaka, melainkan jembatan kepercayaan dan niat baik. Arjuna kembali menatap hutan larangan. Hutan itu tampak hijau dan damai, tabir antara dua dunia yang kini dia pahami dan hormati. Dia bukan lagi penerima hadiah, melainkan penjaga sumpah. Kekuatannya telah menjadi tanggung jawab. Kisah Arjuna, si pemuda dari desa Serayu yang menolong wanita Bunian, berakhir bukan dengan kekuatan gaib yang besar, melainkan dengan pemahaman bahwa keajaiban terbesarnya adalah hati manusia yang berani berkorban. Cincin telah tiada, tetapi cahaya batin akan membimbingnya. Selamanya menjadi pengingat akan perjanjian abadi di tengah Rawa Siluman.